Apakah kalau bicara kita harus ngomong dengan secepat ini supaya orang lain bisa mendengarkan? Atau pelan-pelan aja supaya orang lain bisa menyimak? Yang mana ya? Ini sering jadi pertanyaan buat saya ketika saya memberikan training public speaking atau komunikasi. Mas Bram, sebenarnya kita ngomong itu harus berapa kecepatannya? Waduh, tergantung jawabannya. Kenapa? Karena kalau kita bisa bicara dengan normal, setiap orang itu punya kebiasaan yang berbeda-beda. Saya mau bilang gini dulu deh. Apakah Anda termasuk orang yang bicaranya cepat? Kalau ngomong tuh itu adalah ciri-ciri, salah satu ciri-ciri orang pinter. Karena orang pinter itu, apa yang ada dalam pikirannya, itu begitu cepat berpikirnya sehingga langsung ingin dikeluarkan. Seringkali kalau ngomong pingin cepet-cepet, bagus, pinter. Kayak ini, kayak dokter. Dokter kan kalau nulis kan suka tulisannya tuh acak-acakan tuh kadang, bacanya bingung kan. Itu karena dokter itu pinter-pinter. Jadi kalau nulis tuh cepat, kecepatan otaknya adu balap sama kecepatan tangannya. Orang pinter juga gitu, kecepatan otaknya adu balap sama kecepatan ngomongnya. Tapi yang jadi bahaya guys adalah kalau ngomongnya terlalu cepat, orang lain jadi susah menyimak. Karena jadi bingung. Ini orang ngomongnya gimana? Atau kalaupun disimak harus dengan cara yang sungguh-sungguh konsentrasi. Nah, itu dia. Padahal, dalam teori komunikasi, semakin kita bisa membuat audiens merasa nyaman menyaksikan kita bicara, maka semakin berhasillah dia sebagai seorang komunikator. Jadi buatlah orang nyaman. Kalau kamu ngomong secepat ini lalu tiba-tiba minta orang lain untuk memperhatikan dengan baik sehingga orang tersebut harus bisa konsentrasi dengan penuh, itu kan harus usaha ekstra untuk bisa memperhatikannya. Jadi harus diatur. Boleh ngomong cepat, tapi harus jelas pronunciation-nya, artikulasinya. Artikulasi tahu dong. Artikulasi itu adalah pelafalan, yaitu bagaimana caranya kita bicara dengan mulut yang terbuka dengan baik, sehingga setiap potongan kata yang keluar itu jelas didengar. Nggak dipotong-potong. Misalnya, kamu pengen buru-buru nih menyapa orang. Selamat malam Bapak dan Ibu, apa kabar semua baik ya? Kata-kata tersebut bisa disimak oleh audiens kamu sebagai selamat malam Bapak-bapak dan Ibu-ibu, apa kabar semua baik-baik ya? Tapi mereka harus usaha ekstra keras untuk bisa mendengar setiap suku kata yang keluar. Itu kalau ngomongnya pendek. Bayangkan kamu ngasih presentasi setengah jam, 1 jam. Jadi MC, moderator, tapi ngomongnya secepat itu. Akhirnya selama setengah jam, 1 jam itu, semua audiens kamu harus menyimak setiap suku kata yang keluar. Capek, guys. Membuat mereka kehilangan konsentrasi. Jadi, boleh ngomong cepat, tapi harus jelas pronunciation-nya, artikulasinya, pelafalannya. A, I, U, E, O-nya jelas. Itu satu. Yang kedua, jangan dipotong-potong. Misalnya, kamu ingin mengucapkan selamat malam bapak-bapak dan ibu-ibu. Ya katakan begitu, bukan selamat malam bapak-bapak dan ibu-ibu. Bukan bapak-bapak, tapi bapak-bapak. Bukan ibu-ibu, tapi ibu-ibu. Bukan selamat malam, tapi selamat malam. Bukan 8, tapi 8. Ya. Jadi setiap suku katanya itu harus keluar dengan jelas sehingga orang lain gampang menyimak. Dan juga nyaman untuk mendengarkan. Itu bicara soal suku kata. Yang kedua, bagaimana caranya kamu bicara yang membuat orang lain lebih mudah mengerti dan mendapatkan rasa? Ini yang utama. Jadi, saya ceritain dulu nih. Sebenarnya ada beberapa teknik yang bisa kita gunakan ketika kita menjadi seorang public speaker. Kalau kamu mau ngomong cepat, boleh. Cepat itu bisa menunjukkan kamu sedang semangat. Cepat itu menunjukkan kamu sedang senang atau bahagia, exciting. Bisa juga menunjukkan kamu sedang terburu-buru atau sesuatu hal yang penting. Seperti urgency. Nah, itu butuh semangat tuh. Misalnya, senang banget hari ini kita berhasil mendapatkan hadiah dan kita semua jadi pemenang. Yeay! Ngomong cepet dong. Karena ada senang, ada semangat. Atau, ayo, kita pasti bisa. Jangan kalah. Deadline-nya hanya untuk nanti malam. Kita semua pasti bisa mengerjakannya. Asal fokus. Yuk, fokus. Urgency. Butuh cepet dong. Karena itu memberikan rasa. Masa kamu bilang cepet-cepet, ayo cepet-cepet semua, ini sudah deadline. Deadline-nya sebentar lagi tuh ya. Kalau lewat deadline-nya, kita semua nggak dapet project-nya. Itu kan
anak buah tim kamu kan, ini deadline-nya gimana ya? Kan bingung. Jadi ngomong cepet itu diperlukan, yes, tapi sesuai dengan emosinya dan rasanya. Sebaliknya juga begitu, ngomongnya pelan, slow. Slow itu apa? Slow itu menandakan bahwa kamu menceritakan sesuatu yang penting. Jadi ngomongnya harus pelan. Sesuatu yang memberikan empati atau simpati, pelan. Sedih, pelan. Atau juga ingin menceritakan sesuatu yang serius, itu juga pelan. Misalnya, saya ingin menjelaskan hal yang penting untuk kemajuan perusahaan kita. Bagaimana kita bisa mendapatkan sales atau penjualan naik 100% di bulan ini. Tolong perhatikan teman-teman. Nah, penting nih, serius nih, ngomongnya pelan-pelan. Kalau saya mau ceritain nih gimana caranya bisa kita dapat 100 juta nih, atau bisa 100% lebih tinggi penghasilan kita dibanding tahun lalu, kita harus fokus nih ya. Itu, gimana? Itu tuh ibaratnya di otak tuh, wih, gitu. Semuanya lari-larian. Akhirnya, sense atau rasa kepentingannya itu tidak terciptakan karena ngomongnya tidak sesuai dengan kecepatan bicara. So, ada pentingnya bicara cepat, ada pentingnya bicara pelan. Nah, kalau bicaranya soal lebih teknis lagi, kira-kira bagaimana cepat dan bagaimana pelan? Oke, saya breakdown ya. Kalau kita bicara pelan itu dalam normal bicara itu berarti kurang dari 100 kata per menit. Itu berarti pelan. Ya, 100 kata per menit. Kalau kamu bicaranya kurang dari itu, berarti kamu ngomongnya pelan. Itu untuk sesuatu yang penting, untuk sesuatu yang serius, empati, simpati. Lalu kalau mau normal, ngomong normal itu berapa? Ngomong normal itu kira-kira 100 sampai 150 lah, saya masih bisa bilang itu sebuah kecepatan bicara yang normal. 100 kata per menit sampai 150 kata per menit. Normalnya ya, yang paling umum adalah 120 kata per menit. 120 kata per menit. Itu biasa normal. Lalu kalau ngomong cepat, itu berarti di atas 150 kata per menit. Ketika kamu ingin menyampaikan sesuatu yang urgent, sesuatu yang penuh dengan semangat, sesuatu yang penuh dengan kegembiraan, nah, itu ngomongnya 150 kata per menit. Oke. Ada lagi nih yang lebih cepat. Apa? Penyiar radio. Terutama untuk radio anak muda. Ya, kecuali kalau radionya yang udah senior-senior, ya, itu kan yang pendengar yang budiman. Berikut akan saya putarkan sebuah lagu. Ya, itu kan gitu. Zaman dulu. Kalau sekarang kan ngobrol. Tahu nggak sih? Sekarang kita akan puterin satu lagu lagi yang mudah-mudahan membuat kita merasa lebih nyaman. Untuk yang udah request, ini akan segera diputarkan lagunya. Silahkan disimak baik-baik. Dan kalau mau nyanyi bareng, ayo, ini dia lagunya. Gitu kan. Jadi penyiar radio itu kira-kira bicaranya sekitar 150 sampai 160 kata per menit. Dan masih bisa dinikmati. Makanya penyiar radio, kalau dia ngomongnya harus cepat, dia harus betul-betul memperhatikan artikulasi atau pelafalan ditambah lagi dengan intonasi tinggi dan rendahnya suara supaya tersampaikan dengan baik. Ya, penyiar radio. Ada lagi nih yang lebih jago lagi, guys. Yang ngomongnya bisa cepat banget. Dia adalah yang suka lelang, auctioneers ya, lelang. MC lelang. Waduh, MC lelang itu kalau ngomong cepet banget. Pernah ada sebuah penelitian yang mengatakan sampai sekitar 250 bahkan 400 kata per menit. Saya belum berani coba gitu. Karena gitu kan. Oke, siapa yang mau ambil? Oke, silakan pilih lagi. Ada naik. Oke, naik 10, ada 20, ya 20, 30 gitu. Antara pelelang sama yang biasa jualan kalau kita habis sholat Jumat. Nah, saya nganak langsung murah habis, ayo cepat keburu habis gitu kan. Itu juga jago-jago tuh. Kalau habis sholat Jumat terus kan suka mampir bentar. Wah, ini orang jago banget ngomongnya ya. Mulai dari jualan mainan sampai jualan buku sulap. Dilihat yang ini kalau dibalik bisa begini, kita balik lagi coba lihat hilang gambarnya lalu kita balik lagi muncul gambarnya. Tapi kuncinya apa? Kuncinya ada di dua sebenarnya. Di bagaimana kita menyampaikan dengan pelafalan yang baik dan juga intonasi yang benar. Karena itu menampilkan rasa. Jadi guys, ketika kamu bicara mau presentasi, mau kamu sidang skripsi, mau kamu bicara di meeting atau di rapat, silahkan saja sesuaikan dengan rasa. Karena rasa yang bisa mempengaruhi hati audiens. Ketika kamu menyampaikan dengan rasa yang tepat, maka audiens akan lebih mudah terikat. Saya ulang ya, kalau kamu menyampaikan dengan rasa yang tepat, maka audiens akan mudah terikat. Rasa itu bisa diciptakan salah satunya dari kecepatan bicara. Atur kecepatan bicara kamu dengan apa? Latihan. Karena kalau kamu sudah latihan, kamu sudah tahu nih, bagian ini akan disampaikan dengan lebih pelan. Karena ini adalah sesuatu yang menggugah hati. Yang ini cepat karena akan memberikan semangat. Yang ini, nah itu.
Semua itu harus berbeda-beda. Asal jangan sering-sering merubah kecepatan bicara dalam waktu yang dekat. Contohnya nih, kamu begitu ketemu orang, "Hai, apa kabar? Gimana semuanya? Baik-baik aja ya?" Mudah-mudahan kali ini kita bisa berbagi rasa bersama. Kenapa? Karena berbagi rasa bersama ini penting untuk sama-sama kita miliki supaya kita bisa semakin kenal, semakin dekat. Nah, itu kan terlalu cepat tuh merubah kecepatan bicaranya. Akhirnya kayak orang lagi lari, pelan lagi. Lari lagi, pelan lagi gitu. Jadi ndut gitu. Bisa mual yang dengerin. Jadi sesuai dengan konteksnya, sesuai dengan keadaannya. Dengan demikian kamu punya kemampuan untuk membuat audiens memperhatikan dan terbawa suasana bicara kamu. Karena ada penempatan-penempatan kecepatan yang pas sehingga orang lain bisa masuk ke dalam sebuah rasa yang kamu inginkan. Dengan demikian, kamu punya kesempatan untuk bisa mendapatkan kedekatan dengan audiens yang lebih baik dengan menggunakan kecepatan bicara yang tepat. Saya Hilbram Dunar, Communication Expert.